Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Junaidi. Kali ini kita akan coba membahas materi tentang KPK dan EPB. Kita coba review sedikit ya materi yang pernah kita pelajari. Oke, kita coba bahas soal nomor 1 KPK dan EPB dari 4 dan 6. Kita coba tentukan soal berikut menggunakan metode sederhana. Yang pertama itu adalah kelipatan dari 4. Yang namanya kelipatan itu loncatan ya. Jadi 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Berarti kalau lanjutnya lagi adalah 28. Yang berikutnya adalah 6. Loncatan dari 6 itu adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan 36. Yang ditanyakan adalah KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Oke, ada banyak angka yang sama dari bilangan 4 dan 6. Itu misalnya ada 12, setelah itu ada 4. Mungkin kalau kita lanjutkan masih ada lagi angka yang sama. Sesuai dengan pengertiannya, KPK adalah persekutuan kelipatan terkecil. Jadi kita cari angka yang sama dari persekutuan 4 dan 6, yaitu 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Yang berikutnya kita akan mencari EPB. EPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Yang namanya faktor itu adalah habis dibagi. Jadi 4 dibagi 1 bisa 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 4 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi faktor dari 4 itu adalah 1, 2, dan 4. Yang berikutnya adalah 6. Faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, faktor persekutuan terbesar. Kalau angka yang sama dari 4 dan 6 itu 1 dan 2 ya. Kita cari angka yang sama tapi yang terbesar sesuai dengan singkatan dari EPB. Jadi EPB dari 4 dan 6 itu adalah 2. Sama dengan 2. Soal yang berikutnya adalah tentukan KPK dan EPB dari 90 dan 80. Oke. Ini kita coba menggunakan metode faktorisasi atau KPK dan EPB. Itu kita ingat-ingat ya, ada namanya bilangan prima. Jadi kita selesaikan, kita bagi bilangan tersebut menggunakan bilangan prima. Masih ingat ya bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan dirinya sendiri yang dimulai dari angka 2, yaitu 2, setelah 2, 3, setelah 3, 5, setelah 5, 7, setelah 7 itu adalah 11, setelah itu 13, setelah itu 17, 19, dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba tentukan 90 kita bagi dengan angka yang ada di sini. Pilih salah satu yang oke. Tapi kita mulai dari angka 2. Berarti 90 apakah bisa dibagi dengan 2? Iya, bisa ya. 90 dibagi 2 sama dengan 45. Yang berikutnya adalah apakah masih bisa dibagi dengan 2? Oke, hasilnya koma ya. Jadi kita cari angkanya yang dibagi tapi hasilnya tidak koma, yaitu 3 sama dengan 15. Oke, sekarang 15, apakah masih bisa dibagi dengan 3? Ya, bisa. 3, 5. Jadi 90 itu diperoleh dari 2 dikalikan 3, dikalikan 3, dikalikan dengan 5. Jadi bisa kita sederhanakan lagi. Ini kan angka 3-nya 2 nih. Jadi kita sederhanakan menjadi 2 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan dengan 5. Yang berikutnya adalah 80. Apakah bisa dibagi dengan 2 ya? Oke, 2, 80 bisa sama dengan 40. 40 masih bisa dibagi dengan 2, yaitu 2, 20. 20 apakah bisa dibagi dengan 2? Yaitu masih bisa sama dengan 10. 10 juga masih bisa dibagi dengan 2, yaitu 2. Hasilnya sama dengan 5.
Jadi 80 itu diperoleh dari 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan dengan 5. Kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 4 dikalikan dengan 5. Yang ditanyakan adalah KPK dan EPB. Kalau bentuknya udah kita ubah menjadi bentuk faktorisasi, maka kalau untuk KPK kita cari pangkat tertinggi dan EPB-nya kita cari pangkat yang terendah. Oke, sekarang kita coba dulu untuk yang KPK. Jadi KPK dari bilangan 90 dan 80 adalah, pertama bilangannya 2 dulu ya. 2, kita cari pangkat tertinggi. Jadi pangkat tertingginya adalah 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4. Sekarang 3 pangkat 2 di sini nggak ada, berarti masuk juga ya. 3 pangkat 2. Sekarang 5 tinggal masukkan. Jadi 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 5 ya. Jadi 16 dikalikan dengan 9 dikalikan dengan 5 sama dengan 720. Sekarang EPB itu adalah kita mencari pangkat terendah atau terkecil. Sekarang 2 pangkat 4. Ini 2 saja. Jadi yang masuk adalah 2. Ini 3 pangkat 2, di sini nggak ada 3 pangkat 2, jadi nggak diambil. Sekarang adalah 5. Oke, 5 masuk. Jadi 2 kalikan dengan 5 sama dengan 10. Jadi EPB dari 90 dan 80 adalah 10. Yang ketiga adalah KPK dari 36, 54, dan 72. Ini ada 3 bilangan. Sama, kita juga cari menggunakan pohon faktor, yaitu 36 bisa dibagi dengan 2, yaitu 18. Di 18 juga masih bisa dibagi dengan 2, yaitu 2, 9. 9 apakah masih bisa dibagi dengan 2? Ya, hasilnya koma kita bagi dengan 3, sama dengan 3. Jadi 36 diperoleh dari 2 kali 2 kali 3 dikalikan dengan 3. Kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Yang berikutnya adalah 54. Bisa kita bagi dengan 2 ya. Jadi 2 sama dengan 27. 27 apakah bisa dibagi dengan 2? Bisa ya, tapi hasilnya koma. Jadi 27 bagi dengan 2 hasilnya koma. Jadi kita nggak bisa pakai 2, jadi kita pakai 3. Sama dengan 9. Apakah 9 bisa dibagi dengan 2? Ya, hasilnya koma. Jadi kita pakai hasilnya sama dengan 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. Jadi 54 itu diperoleh dari 2 dikalikan 3 kali 3 kali 3. Disederhanakan menjadi 2 kali 3 pangkat 3. Yang berikutnya adalah 72. Apakah bisa dibagi dengan 2? Ya, bisa ya. Jadi 2. Jadi 36. Juga masih bisa dibagi dengan 2, yaitu 2. 18. Masih bisa juga dibagi dengan 2, yaitu 2. 9. Apakah 9 bisa dibagi dengan 2? Hasilnya koma ya. Kita pakai 3. Jadi 3. 72 berarti diperoleh dari 2 kali 2 kali 2 kali 3 dikalikan dengan 3. Disederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Jadi yang kita cari adalah KPK. Jadi saya tulis lingkar dulu faktorisasi yang sudah kita sederhanakan. Ya. Kita akan pilih yang mana KPK dan yang mana EPB. KPK, kita cari pangkat tertinggi. Oke, di sini 2 pangkat 2, di sini 2 saja, dan ini 2 pangkat 3. Jadi yang diambil adalah 2 pangkat 3. Oke. Yang berikutnya adalah kita cari lagi pangkat tertinggi dari 3. 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 2. Jadi ini ambilnya adalah 3 pangkat 3. Oke, jadi 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 3 sama dengan 216. Sekarang EPB. EPB-nya adalah kita cari pangkat terendah, yaitu di sini 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, di sini 2 saja berarti masuk. Sekarang berikutnya adalah 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, dan 3 pangkat 2. Jadi yang diambil adalah 3 pangkat 2. 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2 sama dengan 8.
Yang berikutnya adalah soal cerita. Jika membagi bunga plastik untuk dijual kembali, ada 30 tangkai bunga mawar dan 20 tangkai bunga bangku. Kedua bunga ditempatkan dalam vas dengan jumlah dan komposisi yang sama. Maka tentukan berapa banyak vas yang diperlukan atau yang dibutuhkan jika. Yang B, berapa jumlah setiap bunga per vas. Oke, sekarang kita lihat dulu kata kunci. Kira-kira soal ini bentuknya KPK atau EPB. Kalau soalnya berbentuk atau yang dicarinya adalah EPB, maka kira-kira pertanyaannya seperti ini. Paling banyak, ciri-cirinya ya. Oke. Sebanyak-banyaknya, atau sama banyak, atau jumlah yang sama, atau jenis yang sama, atau sama rata. Berarti ini kalau pertanyaannya di salah satu ini atau mungkin mengarah ke sini, berarti dia EPB. Kalau KPK itu adalah setiap sekali, bersama-sama, bersamaan, dan bersama lagi. Berarti ini adalah ciri-ciri soal KPK. Sekarang kita melihat apakah ciri-ciri soal tersebut masuk KPK atau mungkin EPB. Di sini saja pertanyaannya adalah berapa banyak ya, berapa banyak ya. Sedangkan jumlah setiap bunga per vas, berarti dia minta berarti sama rata. Jadi soal ini ciri-cirinya masuk ke EPB. Kita selesaikan. Oke, jadi 30 dan 24 kita menggunakan pohon faktor untuk mencarinya. 30 itu bisa dibagi dengan 2, yaitu 2. 15. Terus, apakah bisa dibagi dengan 2? Oke, hasilnya koma. Jadi, kita cari yang habis dibagi. Jadi, 3, 5. Jadi, 30 diperoleh dari 2 dikalikan 3 dikalikan dengan 5. Yang berikutnya adalah 24. 24 bisa dibagi dengan 2, yaitu 12. Setelah itu 12 masih bisa dibagi dengan 2, yaitu 6. 6 masih bisa dibagi dengan 2, yaitu 3. 24 diperoleh dari 2 kali 2 kali 2 kalikan dengan 3. Disederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2. Oke, kita cari EPB-nya. EPB dari 30 dan 24 adalah, kalau ini hanya 2 saja, ini adalah 2 pangkat 3. Jadi yang diambil adalah 2 saja. Yang berikutnya adalah 3. Jadi diambil 3. Ini 5 nggak ada ya. Ini nggak ada 5, jadi nggak diambil 5-nya. Jadi jawabannya adalah 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Kita selesaikan. Berapa vas yang dibutuhkan jika? Jadi, vas yang diperlukan jika itu ada 6 vas. Yang berikutnya adalah berapa jumlah setiap bunga per vas. Jumlah bunga per vas itu adalah, ini nggak ada N-nya ya. Oke. Bunga per vas itu ada bunga mawar, 30 bagi 6 sama dengan 5. Terus bunga bangku adalah 24 dibagi 6 sama dengan 4. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.